Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada menjadi. Sekali lagi sepertinya belum semangat semuanya ya. Bu Guru sapa ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kita semua adik-adik sekolah minggu semuanya ada menjadi berkat. Kita bersuka cita pada hari ini. Tuhan masih izinkan kita untuk boleh bersama-sama mengikuti Jumat Ceria, walaupun kita mengikuti Jumat Ceria kita dari rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan mazmur kita. Kita angkatkan pujian kita, apa Bu? Tuhanlah kekuatanku. Ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan dengan semangat semuanya ya. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya anak-anak sekolah minggu, kita bertepuk tangan sambil memuji Tuhan.
buat kasih perlindungan Tuhan. Kita mau tetap angkatkan pujian kita. Kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau katakan kepala, pundak, lutut, kaki. Karena semua anggota tubuh kita Tuhan pakai untuk boleh kita gunakan dengan baik. Ayo semangat semuanya memuji Tuhan, kita nanti sama-sama buat gerakannya ya. Jangan ada yang malas supaya badan kita juga semakin sehat. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Sekali lagi, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Tuhan menciptakan kita sempurna. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, dan hidung kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkatkan pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu, mari tetap mau cinta Yesus selamanya. Kita mau persiapkan hati, pikiran kita. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan semuanya, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semuanya adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau cinta Engkau selamanya Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Biar Tuhan Yesus yang ajari kami semua, ajari juga guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga adik-adik sekolah minggu, sehingga kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu.
Ada yang belum menjawab, mungkin sudah lupa ya. Sekali lagi ya, Ibu sapa semuanya, Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, itu tetap komitmen kita ya. Anak-anak sekolah minggu ada untuk menjadi berkat. Mari kita mau membaca Alkitab kita. Mari buka semua Alkitabnya. Bahan nas kita hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Ayo, Lukas itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ya, ada lagunya ya. Matius, Markus, Lukas. Berarti nggak jauh-jauh ya. Semuanya sudah dapat? Mari perhatikan Alkitabnya. Ibu guru membacakan dari sini. Kita semuanya menyimak ya. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tema kita hari ini, hati yang bersih. Apa tema kita hari ini adik-adik sekolah minggu? Hati yang bersih. Berarti kalau hati yang bersih, berarti ada juga ya hati yang kotor ya. Siapa yang suka dengan yang kotor? Ayo, pasti nggak ada yang suka dengan kotor ya. Ini boleh lihat gambarnya ya. Ini, ayo kelihatan nggak ini ya? Ini adalah sampah yang berserakan. Sampah yang berserakan, bisa lihat ya. Ini sampah-sampah. Mau nggak adik-adik dekat dengan sampah ini bermain-main? Mau nggak? Pasti enggak ya. Pasti merasa jorok ajiji dan aromanya juga pasti bau sekali ya. Jadi coba kalau yang gambar satu lagi ini. Ayo gambarnya cantik karena bersih kan? Kalau di tempat ini mau nggak main-main di sini? Oh pasti mau ya, karena tempatnya bersih, menyenangkan. Jadi berarti semuanya pasti memilih menyenangi untuk yang bersih daripada kotor ya. Kalau sekarang kita sering mendengar ya, perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Ternyata hari ini kita belajar firman Tuhan, hati yang bersih. Bukan hanya tangan kita yang bersih, lingkungan yang bersih, ternyata hati kita juga harus menjadi hati yang bersih, bersih hatinya. Jadi kalau sekarang COVID-19 ini selalu dibilang PHBS, kita tambah S-nya. Perilaku hidup bersih, sehat, sukacita selalu. Karena kalau kita sukacita, badan kita akan semakin kuat dan sehat. Jadi kalau kita berbicara tentang hati yang bersih, apa sih hati yang bersih? Kalau kita tadi lihat gambar tadi, tempat yang kotor dan bersih. Berarti kalau ada hati yang bersih, berarti ada juga ya hati yang kotor ya. Coba kita lihat ini. Hati. Bisa lihat adik-adik gambar ini? Ini ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh-contoh apa yang ada di dalam hati yang kotor. Kalau tadi tempat yang kotor itu isinya sampah plastik, makanan busuk,
hewan-hewan yang mati sehingga bau kita tidak menyenangi. Kalau hati yang kotor itu, hati yang di dalamnya ada iri hati, ada dengki, ada fitnah, yang suka cengeng, sedikit-sedikit nangis, ngambek, orang yang sombong, tinggi hati, merasa dirinya yang selalu paling hebat, anak-anak yang penakut, boros, anak yang suka marah. Apalagi ya, pasti banyak ya, malas, suka jahil. Siapa di sini yang suka jahil? Yang suka jahilin teman, yang suka jahilin adiknya. Kata Bang Rafael, angkat tangan Bang Rafael, pemusik kita, ternyata suka juga jahil ya. Bang Pael, jangan lagi jahil ya, biar hatinya jadi bersih. Nah, jadi kalau hati yang kotor ini seperti ini isinya. Mungkin banyak lagi yang lain, yang suka melawan orang tua, yang suka bahasa kotor, yang suka mengata-ngatai kawannya, itu juga termasuk hati yang kotor. Jadi hari ini apa kata firman Tuhan tadi? Jadi seperti anak-anak kecil, supaya boleh menjadi pemilik kerajaan surga. Bukan berarti maksudnya kita kecil terus ya. Siapa yang mau kecil terus di sini? Pasti nggak ada ya. Kita mau tumbuh besar menjadi dewasa. Tapi yang diharapkan dari situ adalah hati yang bersih. Jadi semuanya ini harus dibuang. Dibuang sifat malasnya, fitnahnya, sombong, cengeng, iri hati, suka jahil, suka marah, suka bahasa kotor. Jadi sekarang apa itu yang dimaksud dengan hati yang bersih? Ini dia. Di dalam hati yang bersih ini ada kedamaian, ada kebaikan. Di dalam hatinya ada kesabaran, tidak suka marah, orangnya ramah karena dia tidak tinggi hati. Dia penyayang, selalu sukacita, rendah hati. Anaknya juga enggak penakut tapi pemberani, tapi bukan berani melawan ya, berani melakukan hal-hal yang baik. Kalau ditinggal di rumah pun misalnya, kalau malam-malam tidur walaupun enggak ditemani, enggak bilang takut hantu, enggak, karena anak-anak hati yang bersih, dia orangnya berani, ada kasih di dalamnya, orangnya jujur, tidak suka bohong. Jadi seperti ini yang diharapkan supaya kita boleh memiliki hati yang bersih. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada hari ini dengan tema kita hati yang bersih. Jadi adik-adik sekarang mau pilih hati yang bersih atau hati yang kotor? Hati yang bersih atau kotor? Hati yang bersih lah ya, supaya boleh menjadi anak kesayangan Tuhan, kesayangan Yesus. Mau gak disayang Yesus seperti ini? Nah, mau enggak? Kan enak ya seperti ini ya, dipangku sama Yesus. Walaupun Yesus enggak ada bersama-sama kita sekarang, tapi kita boleh merasakan kalau ada kebaikan dalam hati kita. Kalau kita anak-anak yang suka mengasihi orang lain, yang tidak jahat, yang tidak ada kedengkian, tidak suka menjahilin orang lain, sukanya menolong, mengikuti apa kata orang tua, pasti akan menjadi anak yang disayang oleh Yesus. Tidak cuma disayang Yesus, tetapi juga akan disayangi sama mama papanya, disayangi sama kawan-kawan. Karena tidak ada orang yang suka dengan orang yang dengki, orang yang sukanya marah-marah. Jadi adik-adik sekolah minggu, semuanya mau ya menjadi anak kesayangan Yesus? Pasti mau ya. Jadi kalau firman Tuhan tadi berkata, biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Jadi kan tadi firman Tuhan berkata, waktu anak-anak adik sekolah minggu datang mau dibawa kepada Yesus untuk diberkati, murid-murid Yesus melarang, jangan dibawa kepada Yesus, nanti Yesus terganggu karena Yesus sibuk. Tapi apa kata Yesus? Jangan halangi, bawa kepada aku. Ternyata Yesus kita sangat sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu, mari semuanya menjadi anak-anak
yang baik hatinya, yang suka menolong, yang rajin bersekolah juga, walaupun belum pergi ke sekolah, masih belajar dari rumah, ikuti apa aturan yang diberikan oleh guru dan mama papanya di rumah. Kalau dilarang main-main keluar rumah jauh-jauh, jangan main-main jauh-jauh, tapi biarlah untuk waktu ini kita tetap mau supaya anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu menjadi anak kesayangan Yesus. Jadi seperti ada lagu ya yang berkata, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Jadi Yesus memang sayang kepada kita semuanya, apalagi kalau memiliki hati yang bersih. Jadi adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini sifat-sifat yang kotor tadi di dalam hati yang kotor dibuang dari hatinya, supaya hatinya menjadi hati yang bersih, supaya disenangi sama teman, disenangi sama adik atau kakaknya, disenangi sama orang tua, terlebih disenangi oleh Yesus Kristus, menjadi anak kesayangan Yesus. Kita tidak boleh sesuka hati kita, hati-hati gunakan semuanya anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, tangan kita. Jadi semuanya dipakai untuk kebaikan dengan hati yang baik, hati yang bersih. Adik-adik sekolah minggu akan dimampukan untuk melakukan yang baik, menjadi anak kesayangan Yesus Kristus. Jadi demikian firman Tuhan hari ini yang boleh Bu Guru bagikan bagi adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita juga berdoa supaya wabah ini cepat berakhir, sehingga kita boleh kembali bertemu untuk boleh beribadah seperti dulu lagi. Mari kita mau tutup dengan berdoa. Mari tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati yang bersih menjadi tema hari ini. Biar Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang menolong anak-anak sekolah minggu supaya dimampukan melakukan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya supaya tetap menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga biar Tuhan yang berikan kesehatan bagi semuanya adik-adik sekolah minggu, bagi orang tua juga. Dan kami berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir, supaya kami boleh kembali beraktivitas, bersekolah, pergi ke gereja seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pemusik kami Bang Rafael yang sudah mengiringi di Jumat ceria ini. Biar Tuhan juga berkati anak-Mu ini Bapa, menjadi anak yang semakin luar biasa dipakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah